Hai dear, jumpa lagi dengan saya Egna dalam A Walk to Remember. Kali ini tamu spesial saya adalah seorang dokter yang super duper sibuk. Sibuknya untuk pasien-pasiennya, untuk kemajuan pendidikan, bahkan untuk beberapa rumah sakit. Ya, beliau begitu humble, care, dan suka bersahabat, sangat menyenangkan. Nah, karena kita masih ada di kondisi pandemi, so Anda harus simak perbincangan seru bersama Dr. Muklis Ausofro, SPPD, KPTI. Oke, saya sapa dulu. Selamat siang, Dok. Apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang, Mbak Ekta. Baik. Saya lebih sehat dari pasien yang saya rawat. Oh, gitu ya. Iya. Saya baru aja selesai terkapar tapi saya tidak jadi pasien dokter karena saya melakukannya di rumah gitu kan ya. Wah, tetapi yang jelas saya ditolong pertama oleh ibu gitu. Dan saat ini dokter lebih sehat dari pasien-pasien. Tapi bisa cerita, Dok, bagaimana kondisi di Rumah Sakit Karyadi saat ini? Di Rumah Sakit Karyadi saat ini dengan kondisi saat ini dibanding sebelum ada PPKM gitu, Dok. Mungkin bisa diceritakan sedikit buat kita. Ya, terima kasih ya. Itu ternyata membuahkan hasil yang cukup nyata loh dalam kasus COVID-19. Oh, cukup nyata ya. Akhir Juni hingga awal Juli itu kan tercatat ya kurang lebih 250 kasus baru terkonfirmasi COVID di Karyadi. Dengan pasien baru mencapai lebih dari 50 pasien setiap hari loh, Mbak. Oke. Terus di akhir Juli, setelah kurang lebih 1 bulan menjalani PPKM, itu tercatat 140 kasus baru terkonfirmasi COVID di Karyadi dengan pasien baru hanya sekitar 7 sampai 12 pasien baru. Tadinya 50. Saya kalau ke UGD itu sering nangis, Mbak, karena antrian kok ada 103, 105 pasien di UGD untuk bisa masuk ke ruangan. Jadi berakar kami keluarkan semua sampai ke teras-terasnya, dan saya melihat langsung bagaimana pasien kekurangan oksigen di UGD hanya untuk tinggal dunia di sana di depan kita. Iya, betul dong. Alhamdulillah sekarang kemarin saya ke UGD itu ruangan COVID di UGD hanya terisi 1-2. Itu pun sudah jelas mendapat ruangan, tinggal menunggu penjemput dari ruangan kembali ke UGD. Jadi terima kasih PPKM. Walaupun sebagian pasien kami cerita ternyata PPKM itu pelan-pelan kok melar badan saya ya, Dok. Di rumah ngemil terus nggak ada yang ditindak lanjut. Betul. Iya, betul. Pelan. Gitu. Untung saya bilang gini, jenengan tadinya small is beautiful. Sekarang more beautiful. Betul, Dok. Setuju gitu ya. Oke, mungkin pintu rumahnya nggak bisa dilewati lagi ya, Dok ya. Itu yang payah, mesti bobol pintu gitu ya. Iya, tapi wah, kita patut memberikan apresiasi tak terhingga untuk presiden kita yang memaksa PPKM ini. Memang ekonomi mengalami seperti terjun bebas ya, Dok, tapi ini yang terbaik deh yang harus kita boleh rasakan. Dok, saya teringat dengan IGD, tadi merinding loh, Dok. Karena saya masih ingat beberapa kali, sering banget deh waktu itu harus selalu ke IGD menunggu kamar. Kamar di Garuda aja saya harus menunggu, apalagi kelas 1 itu harus menunggu. Nah, kemarin ada berita teman saya kena dan dia ada di IGD sampai 4 hari kena COVID. IGD 4 hari, ada yang sampai 5 hari. Tapi akhirnya sembuh di IGD loh, Dok. Pulang dari IGD, Dok. Nah, berarti semua yang di IGD pun walaupun di luar itu semua tetap tertangani dengan baik ya, Dok ya. Tetap kita manusiawikan sebagai pasien.
Oke, Saya oke. salut dengan perawat-perawat IGD, Mbak. Iya, betul. Berada terdepan. Saya nengok ke sana itu nggak mengeluh. Padahal saya cuma bawa beng-beng. Senengnya bukan. Betul ya, Dok ya. Hanya dengan beng-beng aja mereka udah senang. Katanya ditengok kok dia senang. Oke. Satu hal yang ingin saya tanyakan, Dok, dari panjenengan. Saat masuk ke UGD, karena ada dokter ya yang harus merawat. Mungkin dokter Muklis jelas lah, karena itu pervirusan. Karena dokter Muklis ini ya benar-benar menangani semua kasus tentang penyakit tropis dan lain sebagainya. Itu pervirusan. Apa yang dirasakan di dalam hati ini, Dok ya, saat masuk? Kan begitu masuk itu yang kena COVID kan nggak satu, Dok, banyak gitu. Saya pengen tahu dari hati terdalam itu saat masuk tuh apa yang dirasakan, Dok? Ya, yang jelas kita harus menyiapkan hati ya. Kita sudah ikhlas. Amin. Perawat-perawat sering mengingatkan, Dok, hati-hati loh, Dok. Nanti kalau ketularan, dokter maskernya nggak double dan seterusnya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih panjenengan nyaman pada kami. Tapi kita selalu begitu datang dan disambut oleh pasien, sudah rasa was-was, rasa deg-degan kalau ketularan hilang semua loh, Mbak. Bahkan sebagian dari mereka terus langsung ambil HP. Untuk apa coba, Mbak? Selfie. Astaga. Tapi itu menaikkan imun. Ditengok dokter Muklis, selfie untuk dilaporkan ke keluarga. Wis hilang, Mbak, deg-deganku. Ono sing jujuk dusel ning wetenge karo difoto gitu, ya Allah. Iki nek wong girap-girap apa virusnya ora mlebu lewat wudel gitu. Ternyata saking seneng itu diliki. Wis, Mbak. Walaupun nanti, Mbak, setelah habis nengok pasti badan greges-greges tuh. Oh, gitu, Dok. Terus makanya terus habis nengok gitu saya mesti mandi, Mbak. Keramas, Mbak. Mandi, Ya, terus dahar yang banyak ya? Oh enggak. Pelan-pelan mengatak. Gitu ya. Ya. Oke. Iya, memang ada rasa bagaimana gitu ya kalau masuk. Jangan terus pipi virus COVID gitu. Tapi kita sudah merelakan diri kok. Karena saya diingatkan teman sekelas saya, seorang dokter umum, dia tugas di pelosok sampai sekarang di Sulawesi Tenggara. Teman spesialis penyakit dalam saya kan ada yang kreatif, Mbak, bikin stetoskop yang panjangnya 1 meter. Jadi kalau meriksa pasien COVID itu pakai stetoskop yang 1 meter supaya ada jarak 1 meter. Teman saya yang di Sulawesi Tenggara langsung, itu tidak manusiawi. Kalau kita sudah punya niat meriksa pasien, ya harus siap kalau nanti ketularan. Kok malah pakai stetoskop 1 meter? Tidak manusiawi. Kalau saya kan boten, Mbak, ya tetap pakai stetoskop biasa, diperiksa di punggung, Mbak. Saya nggak periksa dari depan, khawatir kalau dia batuk nanti. Jadi ya itu perlunya. Tapi dari belakang kan kedengaran sama. Oke. Di samping untuk melindungi kalau pasiennya putri, periksa dari depan. Kok susunya empuk ya, gitu kan nggak? Dokter lucu. Tapi itu hikmat ya, Dok ya. Memang perlu hikmat. Tapi kadang pasien memang perlu kalau didatangi. Ini dokter di rumah sakit ya? Iya, saya masih di kelihatan sekali tuh ada perawat lewat pakai seragam. Oke. Waduh, luar biasa. Terima kasih atas waktunya ya, Dok ya. Nah, memang pasien itu begitu, Dok. Seperti anak saya saat bertemu dengan dokter Muklis, aku dipeluk. Anak saya kan laki, dipeluk lalu dicium, itu dia bilang, aduh, dokter itu sayang banget ya sama Reva. Wah, dia tuh langsung rasanya mengembang gitu kan. Nah, itu tapi memang benar seperti itu, seperti yang saya saksikan waktu saya menunggu. Waktu kulo sakit niku nggih, buat apa tuh dia istilahnya kalau visit, wah bisa ngomong visit tuh. Enggak di visit malah badan saya sakit semua. Yang datang bukan dokter Muklis, dokter pengganti. Dokter penggantinya tak nengke, tak kei geger gitu katanya.
Nah itulah, ini salah satu benar. Jadi waktu melangkah ke pasien COVID pun isinya dengan hati semua ya dok ya. Dengan hati, dengan ini ya sudah pernah sih terpapar ya kan, heboh itu dulu berapa dokter bareng ya dok ya. Tapi mungkin kalau sudah terpapar jadi lebih kuat kayaknya ya dok ya. Gitu ya. Oke. Nah yang pasti kali ini banyak banget yang akan sudah bertanya karena bersiap-siap, cuman saya nanti tunggu setelah pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau. Jadi kita semua ini memang harus mengenali penyakit itu dengan lebih dekat. Saya sebelum kena, saya tuh mengenali dulu waktu kena, jadi saya tahu, oh ini toh kalau agak kuat saya bisa kena badai sitokinnya toh, nah, kayak gitu-gitu. Mungkin gini cerita dok, bagaimana sih sebenarnya cara kerja virus cantik corona ini ya, saat menyerang ke manusia, saat menyerang ke kita, karena kan cukup mengerikan, apalagi sekarang ini tidak kayak dulu ya dok, ada varian baru. Kalau varian rasa kayak permen gitu enak, ini varian baru kan bisa mematikan. Monggo dok, seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi virus itu menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut orang akibat batuk atau bersin yang kemudian masuk ke tubuh orang yang berada di dekatnya melalui apa? Melalui mulut, hidung, dan mata. Lalu virus masuk ke jalur pernapasan kita. Virus ini mempunyai protein dengan ujung tajam yang virus bisa menempel ke membran sel, dan dari situ materi genetis virus masuk ke dalam sel tubuh manusia dan semakin memperbanyak virusnya. Nah, saat virus itu memperbanyak diri, mereka mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya ketika dia beranak pinak. Nah, gejalanya biasanya mulai terasa di belakang tenggorokan, berupa rasa nyeri tenggorokan atau batuk kering. Lalu virus dengan cepat merambat masuk ke saluran pangkal paru-paru, hingga masuk ke paru-paru. Nah, proses ini itu merusak jaringan di paru-paru, membuat jaringan ini membengkak, sehingga lebih sulit bagi paru-paru untuk memasok oksigen. Tugas dari paru-paru itu kan ambil oksigen dari luar, mengeluarkan CO2 ke dalam tubuh kita. Nah, pembengkakan dari jaringan paru tadi akibat keterlibatan virus dan kurangnya oksigen dalam darah membuat jaringan tersebut jadi terisi cairan. Padahal harusnya kan terisi oksigen. Gak cuma cairan loh, kadang-kadang ada nanah akibat sistem imun kita berusaha mematikan virus, menghasilkan nanah dan sel-sel yang mati. Karena kalau kita foto ada gambaran putih-putih pneumonia, radang. Iya betul. Lah repotnya kalau COVID itu agak ganas menyerang, gambaran putihnya tidak cuma sedikit, tapi semakin banyak, sehingga pasien itu sesek, mengalami kesulitan bernafas, sampai sebagian kecil membutuhkan alat bantu pernapasan atau ventilator. Dalam beberapa kasus terjadi yang disebut sindrom kesulitan pernapasan akut respiratory distress syndrome, yang menyebabkan dengan bantuan ventilator pun pasien tetap meninggal karena kesulitan bernafas. Dan gimana ventilator itu bertugas membantu mensuplai oksigen dengan tekanan tinggi, tapi yang mau menampung oksigen ditutupi oleh virus-virus, nanah, dan seterusnya. Lalu infeksi tadi bisa menyebar, nggak cuma di paru-paru, lalu membran mukus dari hidung sampai ke anus. Beberapa pasien COVID masuk dengan diare loh, tidak batuk pilek loh. Beberapa pasien COVID masuk dengan pipis yang agak sulit karena ada peradangan di kandung kemih loh. Beberapa pasien COVID masuk dengan nyeri dada loh, karena ada peradangan di jantung. Jadi menyebabkan itis di semua tubuh.
Termasuk ada yang matanya merah loh, karena mengalami konjungtivitis. Jadi virusnya ikut aliran darah sampai ke mata, kepala, pundak, lutut, kaki, jadi kena. Inilah kenapa beberapa pasien menunjukkan gejala pencernaan seperti diare atau bebeleng. Pasien datang UGD tidak bisa 3 hari, ternyata COVID. Jadi tidak menyerang pernapasan, tapi menyerang usus dulu. Nah, virus ini juga bisa masuk aliran darah. Akan tetapi, walaupun ditemukan RNA dan virus ini dalam darah serta kotoran kita, belum dapat dijelaskan apakah virus akan bertahan lama di dalam darah atau di dalam feses kita. Nggak bisa dijelaskan sampai kapan itu. Gitu. Ini varian yang baru namanya Delta, itu diciptakan oleh Allah supaya kita tidak terlena. Yang kemarin sudah bisa mengatasi, ya paling sekarang bisa mengatasi, terus agak longgar lagi, tidak jaga jarak lagi, kadang pakai masker, kadang enggak. Alasannya itu di Amerika sudah nggak pakai masker, di Inggris nggak pakai masker. Nanti dulu mereka lebih dulu menerapkan PPKM yang ketat, sekarang mundur. Lah kita kan baru menerapkan ini. Ya sabar dong, jangan terus langsung yuk lepas masker yuk, mumpung kasusnya turun. Nanti dulu. Yang penting itu jaga jarak sebetulnya. Kalau kita bisa menjaga jarak dengan baik, misalnya maskernya nanti dulu, ya monggo asal ada jarak. Tapi kan kita nggak bisa, wong kita tuh bangsa yang sangat akrab. Ketemu pengen rangkul-rangkulan, salaman ora cukup kok, mesti salaman nganggo kerangkul. Karena so dekat, so akrab gitu, walaupun salah. SKSD ya dok. So kenal, so dekat ya. Iya. Virus itu luar biasa, dia canggih sekali. Dia mungkin sudah ngambil S4, sementara dokternya hanya S3. Kalah gitu sama virusnya. Betul. Memang mengerikan. Tadi dokter cerita, itu benar ya, dia itu bahkan sampai ke lambung juga bisa ya dok ya, dia akan bisa masuk dengan gastritis tanpa sesak napas, mulas-mules, kembung, ternyata PCR-nya positif. Tapi betul dok, iya saya merasakan itu. Jadi ternyata dia masuk ke gas lambung, padahal sebelumnya tidak ada saya itu kena emah atau ada masalah dengan lambung. Nah itu cuma perbedaannya kalau orang yang udah kena lambung ya bisa muntah-muntah begitu ya, tapi ternyata kalau muntah itu juga nggak apa-apa, virusnya bisa dimuntahin mungkin nggak sih dok? Bisa dimuntahin. Gitu ya? Di luar tubuh kita sebentar kan dia terus mati. Oke. Di mulut hidup, virus itu bisa hidup di dalam sel. Kalau keluar mutasi gitu, ya dok ya? Mati ya sudah lah mati. Nah itu dia ya, mengapa hari ini topik kita tetap harus waspada itu tadi seperti itu. Dan saya masih ingat Dokter Muklis itu selalu yang disarankan oleh kita menggunakan masker yang benar dan jaga jarak. Seandainya kita maskernya kurang benar tapi jaga jaraknya agak terjaga ya tetap rada aman. Tapi kalau menggunakan masker itu secara ya kadang permasalahannya adalah masker itu suka buka tutup ya dok. Jadi karena kenal, nah itu ternyata nggak bagus buka tutup itu. Harus konsisten. Ya itu dia. Kecuali pada mau makan ya, itu ya bagus kok. Ada teman saya yang mau makan gitu ya tetap pakai masker gitu. Terus begini, sekali loh. Menghormati orang di dekatnya loh itu bagus. Oh iya, malah keren itu ya. Tapi makan satu piring jadi 2 jam ya dok. Tapi oke. Ya ini dia ya. Jadi tadi dokter cukup detail, cukup jelas menjelaskan kepada kita bagaimana sih cara kerja virus itu. Ternyata dia bisa memorak-porandakan seluruh tubuh lah. Ternyata begitu. Nggak cuma seperti yang kita tahu cuma di pernapasan. Ternyata bisa ke lambung, bisa ke anus ya dok ya? Bisa ke sulung,
pipisnya jadi sakit, uretritis, bisa ke vagina, vaginitis, bisa betul. Nah, baik sekali. Dan penularannya ini sebenarnya cuma melalui droplet, jadi ya memang harus dijaga dan dihati-hati, terutama tangan kita yang mungkin megang lalu masuk ke mulut, itu bisa terjadi ya dok ya? Ya bisa. Upil. Betul dok. Iya ini, ute terus dimuncrat ketik gitu ya dok. Harus jangan bendaki selilit. Nah itu dia. Berarti di film sendiri aja lebih baik ya dok ya. Oke, nah baik. Nah ternyata itulah cara penyebarannya. Dan kalau kita tahu saat ini cara kerjanya seperti itu ya kita memang harus berhati-hati seperti itu ya. Dok, memang saat kita terkena yang saya tahu dok, suatu hari saya itu melihat kejadian di pasar dok. Di pasar itu waktu ada pemeriksaan di swab, itu orang pasar pada berlari loh dok. Nah saya tanya, kenapa berlari gitu kan? Lah kalau tahu ternyata COVID bisa isoman lama nggak jualan. Nah kayak gitu dok. Ternyata permasalahannya kalau kena itu mereka tuh stres dulu. Nah kemarin saya menyaksikan dan melihat beberapa banyak dari teman-teman sahabat saya yang ternyata Tuhan berkehendak lain. Dia satu keluarga, ternyata teman saya yang harus itu dikaryadi dok, aduh saya cukup sedih sekali, tapi ya sudah mau bagaimana. Nah saat kita mengalami dok, saat kita kena itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan dan ketenangan seperti apa. Kalau kita mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh dokter Muklis, kayaknya kita tenang ya. Jadi penyakit itu parah, tapi dokter ada candaannya yang membuat kita nggak usah mikir-mikir stres gitu ya. Itu nggak usah mikir stres gitu. Gimana dok? Ya betul. Jadi mengapa harus tenang saat terpapar, dan bagaimana menangani saat pertama kali merasakan gejala, ya karena dengan tubuh yang tidak tenang dan penuh kekhawatiran, maka daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh kita akan terganggu fungsinya, sehingga tubuh dapat malah memperberat penyakit. Ketika kita mengalami gejala, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter atau ke fasilitas ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa ke dokter umum, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit yang terdekat. Selain itu, bila merasakan gejala corona, sebaiknya segera mengisolasikan diri dan keluarga maupun lingkungan terdekat untuk menghindari penularan. Jadi kalau kita mengisolasi diri sebetulnya karena kita sayang dengan orang-orang di dekat kita. Tetap di rumah, beritahu kontak dekat, pantau gejala yang muncul, sediakan alat saturasi oksigen sendiri di rumah supaya bisa melihat saturasinya berapa, karena standar harus dibawa ke rumah sakit kalau O2 saturasi turun di bawah 93. Bagaimana kita tahu O2 saturasi kita 93 atau kurang kalau tidak punya O2 saturasi? Sebab ada memang happy hipoksia. Pasien datang ke tempat kami O2 saturasi 80, biasa saja, padahal itu harusnya kan sudah sejak 93, 92 itu sudah ke rumah sakit. 80 nggak apa-apa, sehingga nanti 3 kami rawat meninggal dunia karena sudah sangat kurang O2 di dalam aliran darah. Oke, baik. Jangan menyepelekan. Saya nggak ada gejala kok. Nanti dulu kita lihat O2 saturasi. Selalu menerapkan protokol kesehatan, tidak lupa mematuhi 5M tadi, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan, batasi mobilitas. Jadi saya kadang-kadang kalau keluar di jalan kok ya tutup ramai itu ya, kok ya tutup mobilitas ya. Tapi kalau saya kembalikan ke diri saya, bahwa saya juga keluar ke rumah sakit, mosok yang lain mau ke tempat kerja juga nggak boleh gitu. Jumlah penduduk kita itu banyak,
ketika awal-awal PPKM itu saya merasakan seperti di luar negeri, lewat Kelut Raya itu kok ya sepi, kok ya sepi, padahal itu jam-jam harusnya sibuk gitu ya. Iya betul, malamnya gelap ya dok. Iya, malam hari sudah dimatikan, wah kayak di luar negeri. Jam 8 cari Indomaret, Alfamaret, nggak ada yang buka. Persis di luar negeri, jam 8 udah tutup semua. Gitu nanti nggak ada PPKM, malah yang meneh. Jadi sekarang aku rasanya takut kalau melihat orang bilang kalau mau ngantri lebih baik enggak deh, kalau beli apa-apa kok ngantri lah berkecah. Tapi betul, ya setuju dok ya, kalau kita mau beli apa ngantri ya mending nggak jadi aja lah, nggak jadi aja ya, lebih baik seperti itu karena memang kondisi saat ini tidak menentu. Nah memang banyak orang, saya nggak ada gejala, nggak ada apa-apa, tapi bersyukur yang bergejala. Yang tidak bergejala, Anda tidak menyadari bahwa itu sudah kemana-mana, gitu kan? Minimal 30 orang kena ya dok ya? Oke, baik. Ya, ini yang suka beramal kok, suka berbagi. Jadi kalau kena itu rasanya nggak soheh kalau cuma sendiri, jadi cenderung pengen menularkan ke yang. Nah itu dia ya. Dear, jangan penasaran dengan kelanjutannya. Tunggu aja episode berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!